Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, kita kembali bertemu pada konten baca buku. Kali ini buku yang akan saya baca adalah buku berjudul Panduan Lengkap Menuntut Ilmu yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Buku yang saya miliki ini judul aslinya adalah Kitabul Ilmi. Ya. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Panduan Lengkap Menuntut Ilmu, disertai 119 tanya jawab, diterjemahkan oleh Abu Haidar As-Sundawi. Ini adalah penerbit pustaka Ibnu Katsir, dan yang saya miliki ini adalah cetakan ketiga, bulan Safar 1431 Hijriah dan Februari 2010 Masehi. Saya akan membacakan buku ini, yakni pada halaman 160 dan catatan kaki 53. Di antaranya adalah pendapat yang menganggap sunnah sholat tasbih. Catatan kaki 53. Hadis sholat tasbih ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, Kitab As-Shalah, bab sholatut tasbih, At-Tirmizi, Kitab As-Shalah, bab At-Tasbih, juga Ibnu Majah, Kitab Iqamatus Shalah, bab ma jaa fi sholatit tasbih. Ibnu Khuzaimah, Kitab At-Tatawwu, bab sholatut tasbih. Al-Baihaqi dalam As-Sunan juz 3 halaman 51, Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah juz 4 halaman 156, dan At-Tabrani dalam Al-Kabir juz 12 halaman 243. At-Tirmizi berkata, hadis ini gharib dari hadis Abu Rafi. Ibnu Khuzaimah berkata, di tengah sanadnya ada sesuatu kelemahan. Imam Ahmad berkata, menurutku sholat tasbih itu tidak kuat dalilnya. Perkataan ini terdapat dalam Masail Imam Ahmad, riwayat anaknya yaitu Abdullah juz 2 halaman 295. Beliau pun berkata, sanadnya dhaif. Masail Imam Ahmad riwayat An-Naisaburi juz 1 halaman 105. Guru kami Al-Alama Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah telah merinci pendapat tentang hal ini. Beliau berkata, pendapat yang lebih kuat menurut saya bahwa sholat tasbih itu bukanlah sunnah, dan berita tentang hal ini dhaif. Hal itu dapat dilihat dari beberapa segi. Pertama, bahwa hukum asal dalam ibadah adalah terlarang, sehingga adanya dalil yang menetapkan pensyariatannya. Kedua, hadisnya mudharrif. Hadis ini diikhtilafkan dari berbagai sisi. Ketiga, sholat tasbih tidak pernah disunnahkan oleh seorang ulama dan imam salaf manapun rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, Imam Ahmad telah menyatakan kemakruhannya dan tidak disunnahkan oleh seorang imam pun. Lalu dia berkata, adapun Imam Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i tidak pernah terdengar sama sekali dari mereka tentang hal ini. Keempat, seandainya sholat ini disyariatkan, maka pasti akan dinukil untuk umat dengan penukilan yang tidak mengandung keraguan dan akan dikenal di antara mereka karena keagungan faedahnya dan karena keistimewaannya, caranya dari sholat yang lainnya, bahkan dari jenis ibadah yang lain. Karena kita tidak mengetahui ada ibadah yang boleh dipilih seperti ini, berupa boleh memilih mengerjakannya setiap hari atau seminggu sekali atau sebulan sekali atau setahun sekali atau seumur hidup sekali. Maka ketika keagungan faedahnya begitu istimewa dibanding jenis sholat yang lain dan tidak dikenal serta tidak dinukil atau diberitakan, maka diketahuilah bahwa hal ini tidak ada asalnya.
Karena apa yang istimewa dibanding amal lainnya dan yang agung faedahnya, maka pasti manusia akan memperhatikannya dan menukilnya serta akan menyebar di kalangan mereka dengan penyebaran yang nyata. Maka hal itu tidak terjadi dalam solat ini, maka diketahuilah bahwa solat ini tidak disyariatkan. Oleh karena itu tidak ada seorang pun imam yang mensunnahkannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan sesungguhnya di dalam apa yang ditetapkan pensyariatannya dalam ibadah nawafil atau sunnah berupa kebaikan dan barokah bagi orang yang menginginkan lebih, maka dia harus merasa cukup dengan apa yang telah pasti dibanding apa yang belum diyakini dari hal yang di dalamnya terkandung ikhtilaf dan subhat, dan Allah lah tempat meminta tolong. Selain ucapan beliau yang dikutip dari kumpulan fatwa dalam fatwa-fatwa fikih, selesai ucapan beliau yang dikutip dari kumpulan fatwa dalam fatwa-fatwa fikih, kitab As-Shalah bab solat tatawu. Semoga Allah memudahkan penyebarannya. Semoga bermanfaat.